kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di bulan Syawal, tepatnya hari Jumat berkah untuk program acara Komisi Khusus Islami Persembahan TV Peduli. Tak lupa berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah keberkahan akan tercurah bagi kita semua seperti kepada beliau, saudara-saudaranya, keluarganya, dan para sahabatnya, bagi kita juga semua dan seluruh umat yang ada di muka bumi yang tengah menjalani situasi yang tidak biasa, yakni berlebaran, berpuasa di tengah pandemi. Apalagi setelah berlebaran ini kita ada ritual atau biasa tradisi ya, halal bihalal seperti apa Islam menyikapi itu di situasi seperti saat ini. Baik, sudah ada di studio bersama saya ada Ustaz Asta SPD. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa semoga segala keberkahan tercurah bagi baginda Rasulullah, bagi segenap saudara-saudara kita juga. Amin. Termasuk Pak Ustaz dan juga saya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, tema kita menarik Pak Ustaz. Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Peduli dimanapun Anda yang berada, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 6 Syawal 1441 Hijriah, kita kembali dipertemukan dalam rangkaian Komisi Islam di TV Peduli. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai suri tauladan, sebagai ikutan yang baik, sebagai rahmatan lil alamin. Pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, tentunya pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kita semua. Semoga amaliyah Ramadan kita yang telah kita lakukan selama sebulan penuh, insyaallah diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa TV Peduli yang sama-sama insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini tentu kita semua merasakan ada suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya tentang pelaksanaan ibadah-ibadah kita, baik ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, apatah lagi kemarin ini kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ini di rumah saja. Nah, ini tentu tidak terlepas sebagai seorang hamba, kita semua tentunya harus ikut pada ulil amri. Sebagaimana di dalam Al-Quran telah dijelaskan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kepada pemimpin di antara kalian. Oleh sebab itu, pemerintah kita baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah telah satu bahasa bahwa kurang lebih 3 bulan kita dianjurkan untuk di rumah saja. Itu tentu bukan tanpa alasan. Itu ada alasan kenapa pemerintah kita, kenapa ulil amri menganjurkan kepada kita semua untuk tetap di rumah saja, termasuk beribadah di rumah saja. Nah, perlu dipahami bahwa kita ini sebagai umat Islam, dimanapun kita berada, kita tentunya bisa beribadah. Baik di rumah, apakah kita di kebun atau di sawah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pandemi ini, maka ulil amri, maka pemerintah kita memberikan himbauan, majelis ulama memberikan fatwa kepada kita untuk beribadah di rumah saja. Kita yakin insya Allah
ibadah yang kita lakukan di rumah tersebut insya Allah tidak mengurangi nilai pahala apabila kita beribadah misalnya di masjid atau berjamaah di masjid. Dan ketika kita di rumah kita juga bisa berjamaah dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga inti kita. Pemirsa TV Peduli yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1 bulan penuh ini alhamdulillah kita melaksanakan ibadah. Semoga insya Allah kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita akan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Bapak Ibu hadirin, bahwa dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 itu golongan, ya, baiklah, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala ketika tiba bulan suci Ramadan, ya. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, ya. Orang yang salah satunya dari keempat tersebut adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Saat sekarang ini mungkin ada yang berpendapat bahwa saya tidak pernah berkata-kata kurang baik atau kurang bersopan kepada mereka, kepada dia atau kepada seseorang tertentu. Akan tetapi terkadang kita tidak menyadari jari-jari kita ini terkadang mengetik sesuatu, baik di media sosial, baik di Facebook, Twitter atau WA. Terkadang kita berkata sesuatu yang tidak pantas, sehingga mungkin menyebabkan orang lain itu bisa tersinggung, bisa sakit hati, bahasa kasarnya kan, sakit hati, sehingga terbesit bahwa inilah di dalam hatinya orang tersebut merasa terzalimi misalnya, merasa sakit hati, sehingga kita terkadang tidak menyadari bahwa kita telah berbuat saling kepada orang lain, kita menyakiti hati orang lain. Maka setelah hari raya Idul Fitri, disinilah saatnya untuk kita saling memaafkan, saling memaafkan. Jangan sampai kita pernah melakukan sesuatu atau tindakan yang membuat orang sakit hati. Maka disinilah penting kita untuk mengatakan yang namanya halal bihalal. Halal bihalal ini lagi-lagi untuk saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya ketika kita habis, ini menjadi tradisi di kita ini orang-orang Indonesia pada umumnya, dan khususnya orang Paris, sering saya katakan Pare-Pare dan sekitarnya ini. Begitu kita selesai berlebaran, ya kita salam-salaman, kita saling mengunjungi antara satu keluarga dengan yang lain. Kalau bahasanya kita di sini kan masyiarah, masyiarah kan. Tapi tahun ini itu agak berbeda. Kenapa? Karena kita tetap mengikuti pemerintah, kita di rumah aja, tetapi kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Makanya sekarang ini banyak baik dari perkantoran atau instansi-instansi ataupun secara pribadi itu mengandalkan halal bihalal atau mempererat tali silaturahim melalui virtual. Itu saya rasa itu tidak mengurangi nilai daripada apa yang kita lakukan meskipun kita tidak bertemu secara fisik, secara langsung. Karena kita juga tetap harus menjaga apa yang telah dihimbaukan oleh pemerintah kita, oleh ulil amri kita. Nah, oleh sebab itu pada saat sekarang ini pemerintah menganjurkan kita di rumah aja. Olehnya halal bihalal atau saling memaafkan pada saat setelah hari raya ini itu tetap boleh dilakukan dengan menjaga kontak fisik, social distancing, dan lebih diutamakan bagaimana kalau keluarga kita jauh, kita mengadakan halal bihalal atau saling memaafkan itu melalui virtual. Sekarang sudah banyak, bisa melalui Facebook, bisa melalui WA, Zoom, ya, bisa Zoom ada juga, ya banyak, sudah banyak sekali. Jadi sehingga insya Allah itu tidak mengurangi keberkahan daripada silaturahim kita, dan insya Allah kita bisa saja memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Saya rasa itu baik, luar biasa. Ini juga sebenarnya konteks daripada saudara-saudara itu bukan dalam artian saudara dalam sekandung saja. Saya dengan Pak Ustadz ketika kita sudah menjadi saudara gitu, saudara seiman kita. Dan bagaimana kemudian kita menjaga silaturahim ini Pak Ustadz? Karena kita tahu, saya sangat senang, sedikit saya ulangi di pertemuan sebelumnya dengan tema yang berbeda, saya pernah mengutarakan ini Pak Ustadz, izin. Itu ada seorang artis yang notabene
bisa dari segi perilakunya dia all out banget artis ini. Tapi saya menyentuh sekali apa yang dikatakan di statement bahwa corona itu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Iya betul ya. Corona itu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Betul sekali itu, karena dari yang pertama adalah Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa bumi ini, hamparan bumi ini adalah tempat kalian untuk bersujud, tempat kalian untuk beribadah. Artinya adalah kita beribadah tidak serta-merta bahwa nanti harus dilihat oleh orang lain, nanti kita banyak baru bisa beribadah. Karena kenapa? Seperti yang dijelaskan oleh guru kita Prof. Hamdan itu bahwa misalnya masjid itu adalah ismakan, itu adalah tempat. Artinya dimanapun kita bersujud, berarti itu adalah masjid kita, termasuk di rumah kita ini. Itulah apa yang dikatakan oleh Mbak Ika tadi, bahwa corona itu menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Artinya adalah dimanapun kita berada, apakah kita di rumah, apakah kita di kebun atau dimanapun kita ini, selama di muka bumi ini, yang penting tempatnya itu bersih dan suci. Disitulah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Baik. Nah, seperti lagi sedikit saya ungkit lagi nih Pak Ustadz izin. Ini situasi, saya yakin ini memang cukup sangat berat sebenarnya. Ini kita sudah masuk ini pekan kesekian gitu kan, sudah pekan ke-12 sebenarnya. Dan ini memang tidak mudah untuk sebagian teman-teman pemirsa kita di luar sana. Dan masyarakat kita sebenarnya bukan butuh penjelasan, tapi butuh pencerahan sebenarnya, sehingga mungkin bisa teredukasi secara baik. Apalagi ada wacana baru dari pemerintah akan melakukan new normal. Tanggapan Pak Ustadz sebagai tenaga pendidik, kalau saya pribadi sudah mulai was-was juga sebenarnya. Bagaimana konsep dan timeline yang akan dilakukan gitu loh. Silakan. Terima kasih. Memang 2 hari terakhir ini yang kita melihat di media bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia, itu telah menyampaikan bahwa akan diberlakukan new normal, meskipun itu secara bertahap. Kalau tidak salah baru ada 25 provinsi dan kabupaten kota, tetapi kita tetap menunggu surat edaran resmi tersebut. Nah tentu mungkin kita semua ini akan terobati kerinduan kita terhadap mungkin pekerjaan kita yang selama ini di luar rumah, termasuk kita ini pendidik. Kita merasa rindu sekali, sudah sangat rindu dengan anak-anak didik kita, Tetapi mesti kita bertindak sesuai dengan prosedur dan apa yang telah ditetapkan nantinya oleh pemerintah. Karena kenapa? Sekaitan dengan apa yang disampaikan tadi Mbak Ika, kita ini tenaga pendidik, tentu menghadapi banyak anak didik, banyak santri, banyak siswa yang tentunya berbeda karakter dan perilakunya setiap anak. Dan latar belakangnya tentunya berbeda. Nah, melihat apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kita harus menjaga social distancing, menjaga jarak. Nah, tentu dibutuhkan kajian-kajian khusus oleh pemerintah setempat, pemerintah kita, agar betul-betul terukur ketika nantinya new normal diberlakukan di kota Parepare ini, agar senantiasa proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, tepat sasaran, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak menambah penularan virus COVID-19 itu sendiri. Supaya sasaran dan tujuan pendidikan itu dapat tercapai dengan baik. Ini mungkin kita ini sebagai warga tetap menunggu kajian-kajian yang nantinya dipedomani untuk diberlakukan di madrasah kita atau di sekolah-sekolah kita. Ini penting juga. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Ustadz, karena kita jangan sampai sebagai masyarakat kita kemudian membuat evaluasi yang prematur. Jadi sudah new normal, yuk rame-rame buka, yuk rame-rame ngumpul. Saya kira ini terlalu cepat, sehingga jangan konsep terlalu begitu. Ini perlu banyak kajian lagi dan belum ada surat edaran resmi kan, dan baru dalam bentuk wacana saja. Kita jeda dulu Pak. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Ghaffar
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare bersama Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare beserta seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Parepare mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah 2020 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Susanto SIK, Kapolres Parepare beserta seluruh jajaran Polres Parepare mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Sapari Esos, Komandan Batalon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, serta keluarga besar Batalon B Pelopor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah tahun 2020 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol CPM Hermanto Esa dan Denpom 142 Parepare berikut seluruh jajaran dan keluarga besar Denpom 142 Parepare mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam Komisi Khusus Islam. Ini penting karena ini adalah hari Jumat perdana setelah ada dilontarkannya wacana new normal. Ini pasti membuat masyarakat kita gimana nih? Apalagi ini hari Jumat. Silakan Pak Ustadz mohon pencerahan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Tentu ini pertanyaan semua kita ini kalangan umat Islam, apalagi teman-teman pendidik. Kami juga di Forum Mubalik tentu selamanya rindu dengan masjid, rindu sekali dengan masjid. Jangan bilang bahwa kami ini tidak rindu dengan masjid, sangat rindu dengan masjid, sangat rindu dengan jamaah. Tetapi sekali lagi kita ini umat Islam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita senantiasa harus menjaga kelangsungan hidup. Itu hukumnya adalah wajib. Karena apa? Mengapa dianjurkan ibadah di rumah saja? Jangan sampai kita ini menjadi, dan mudah-mudahan tidak baik ya. Jangan sampai kita ini menjadi penyebab tertularnya orang lain atau kita ditularkan oleh orang lain. Nah, sementara yang diajarkan oleh agama kita menjaga kelangsungan hidup itu adalah wajib hukumnya. Maka ibadah kita tetapkan di rumah saja. Nah, termasuk pada salat Jumat, Mbak Ika, sampai hari ini kita masih tetap berpedoman pada fatwa Majelis Ulama sebelumnya. Artinya apa? Bahwa Jumat kali ini
kita masih mengikuti fatwa tersebut bahwa salat Jumat untuk hari ini di Parepare kita tetap di rumah saja sambil menunggu surat edaran dari Kementerian Agama, lalu kemudian kita menunggu fatwa atau himbauan dari Majelis Ulama Pusat. Ini yang saya sampaikan sesuai dengan hasil koordinasi kami kemarin dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare, guru kami juga itu Pak Dr. Muhammad Idris Usman SAGA. Disampaikan bahwa untuk hari ini Jumat Kota Parepare kita masih tetap mengganti sholat Jumat kita dengan sholat duhur di rumah masing-masing, sambil menunggu surat edaran resmi Kementerian Agama dan tinjauan atau apa yang harus dilakukan tentang petunjuk atau protokol pelaksanaan salat Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya begitu memasuki nanti yang namanya new normal. Baik. Iya. Baik, ini penting sekali untuk menjadi catatan bersama untuk hari ini. Sebaiknya kita masih mengikuti protokol yang diberlakukan ya, diganti salat Jumat kita dengan salat duhur di rumah. Baik. Nah, kembali lagi dengan tema kita hari ini Pak Ustadz tentang kembali ke fitrah sebenarnya, yang mana kita lihat kemarin saya sangat mengapresiasi situasi Ramadan, banyak teman-teman yang medis non medis turun ke lapangan sebagai relawan COVID, yang mana kemudian bagaimana kita berharap situasi membagikan sembako, membagi-bagikan hand sanitizer secara gratis, begitupun dengan masker, ini bisa berlangsung sampai 11 bulan kemudian, bahkan mungkin di tahun-tahun semangat berbagi itu terjaga. Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Maika. Kembali tadi bahwa dengan adanya COVID-19 itu akan menunjukkan jati diri kita, siapa kita ini sesungguhnya, dan perspektif ibadah tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua, mungkin menjadi pembelajaran juga kepada kita ini bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, rezeki yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, begitu adanya pandemi ini, begitu adanya COVID-19 ini, sudah tiba masanya, sudah tiba waktunya untuk kita berbagi dengan yang lain. Karena kenapa? Kita pahami bersama di dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukassibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah rajin sholatnya, baik. Puasanya, puasa Ramadannya, tahajudnya bagus, zikirnya, baca Qur'annya banyak. Akan tetapi ada dua hal yang terkadang tidak diperhatikan sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang dikatakan sebagai mendustakan agama. Apa itu? Yang pertama adalah dia tidak memperhatikan bahwa di sekelilingnya ini ada anak yatim piatu. Apalagi pada saat sekarang momen setelah Lebaran ini, kita biasa berbagi, bersedekah kepada anak-anak yatim piatu yang ada di sekitar kita, meskipun tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Ika, berbagi sembako, tetap menjaga jarak. Semoga insya Allah apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, pejuang-pejuang COVID-19 sudah 3 bulan terakhir ini, itu insya Allah menjadi berkah, insya Allah itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang memiliki kelebihan rezeki ini tetap dilapangkan hati kita untuk senantiasa berbagi kepada sama saudara-saudara kita, khususnya apa yang saya sampaikan tadi adalah anak yatim piatu. Yang kedua adalah fakir miskin. Saya rasa untuk saat sekarang ini, masa pandemi ini, semua orang mengeluh masalah ekonomi, bahwa katanya kita ini mau makan apa lagi dan sebagainya, bisnisnya lesu. Pokoknya semua orang, semua kalangan merasakan seperti itu. Tetapi sekali lagi kembali bahwa kita sebagai umat Islam ini, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki yang namanya sifat sabar itu sendiri. Salah satu sifat sabar itu kan adalah sabar dalam ketaatan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Kembali bahwa bagaimana kita ini orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah inilah saat
saatnya kita berbagi. Inilah momen yang paling tepat untuk kita berbagi kepada sesama saudara-saudara kita, fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang yang merasakan daripada adanya pandemi COVID-19 ini, agar senantiasa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua itu insya Allah ditambahkan, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya, dan insya Allah itu menjadi keberkahan tersendiri untuk kita, sehingga kita berharap semuanya virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti biasanya. Tetapi catatannya adalah tetap sabar, ikuti apa yang dianjurkan oleh ulil amri kita. Betul, sepakat. Dan baik Pak, sebelum kita jeda, ini kembali lagi menyampaikan apa yang aspirasi para netizen yang masuk di saya kali ini tentang new normal ini. Tadi sempat dikatakan bahwa ini juga pemirsa awal sempat update berita bahwa ada beberapa kabupaten kota yang menyetujui, tapi Parepare belum dalam konteks itu. Dan kita harus mengingat bahwa pagi ini mohon izin saya sampaikan untuk orang tanpa gejala di kota Parepare sendiri di terhitung 28 menit tadi malam ya, itu 1.182 orang. Kemudian untuk ODP 108 orang, PDP 66 orang, dan positif 35 orang di kota Parepare. Bisa dikatakan kita ini dalam zona merah dan perlu masih waspada ekstra. Nah, bagaimana Pak Ustadz menyikapi itu? Iya, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Mbak Ika, begitu banyak ya, ada OTG sekian, ada PDP positif 35 Mbak Ika ya sampai hari ini. Tentu kembali lagi bahwa kita ini khususnya warga Parepare, saya himbau dan saya sampaikan untuk tetap kita ini melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh ulil amri kita, pemerintah kita, dalam hal ini ulama-ulama kita, dan juga petugas-petugas panitia percepatan COVID-19 ini, agar senantiasa data-data yang disampaikan tadi Om Mbak Ika ini, termasuk 35 orang itu sudah tidak bertambah lagi. Amin ya. Kita semua ini bisa terbebas dari virus corona ini. Nah, salah satunya adalah kita tetap di rumah saja, beribadah, bekerja di rumah saja. Adapun kalau ada berita-berita yang kita dengar yang belum tentu kejelasannya, belum tentu mungkin juga sumbernya, disinilah pentingnya kita klarifikasi. Disinilah pentingnya kita dalam bahasa agama tabayyun. Nah, bagaimana kita tabayyun? Kita tabayyun kepada orang-orang yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan, dan memiliki otoritas untuk berbicara terhadap sesuatu. Nah, karena di dalam agama diajarkan bahwa bertanyalah sesuatu kepada ahlinya. Ketika engkau bertanya sesuatu bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Tentu kita ini berbicara masalah COVID-19 ini adalah kembali kepada ulil amri, pemerintah kita. Ya, itu mereka ya. Karena di pemerintah kita sudah sangat kompleks, ada tenaga medisnya, ada ulamanya, dan istilahnya pakar epidemiologi dengan dengan pemodelan yang harus dilakukan gitu ya. Apalagi mohon izin juga saya sampaikan data informasi yang kami terima sampai pagi hari ini dari World Dometers ya, kami menerima informasi bahwa sampai kemarin ada 105.237 orang terjangkit virus corona dalam satu hari ini di dunia. Kemudian totalnya pun sampai hari ini tercatat 5.803.658 orang yang terinfeksi. Ini data seluruh dunia. Dan sekali lagi bahwa ini bukan hanya kedukaan kita, tapi ini adalah rasa duka yang dialami setiap dunia gitu, setiap negara. Sebelum kita jeda Pak Ustaz, silakan. Ini angka yang sangat mencengangkan dan menakutkan. Iya, betul Mbak Ika. Ini angka yang sangat mencengangkan. Ini berarti kita harus berpikir realis bahwa virus corona ini betul-betul nampak adanya meskipun tidak nyata di depan mata kita. Maka kita perlu betul-betul berhati-hati. Hati-hatinya seperti apa? Kita dalam beraktivitas diupayakan menggunakan APD. Ya, seperti yang kita gunakan ini, kita pakai masker, sanitizer, sering mencuci tangan.
Dan sering dianjurkan bahwa ketika tidak ada hal yang terlalu penting, hal yang terlalu mendesak, tidak usahlah keluar. Kalau semacam untuk reuni saja, ketemu teman-teman biasa saja, atau nongkrong-nongkrong di mana saja, itu ya tidak terlalu penting, ya di rumah saja. Karena kenapa? Angka-angka yang disebutkan tadi, na'udzubillah, begitu banyak, begitu melonjak dalam hitungan sehari, sehingga seluruh dunia ikut prihatin dengan hal ini. Termasuk kita Indonesia dan khususnya kita di kota Parepare, kita semua prihatin. Disinilah pentingnya yang namanya iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada wabah, kita senantiasa untuk meningkatkan kesabaran, tetapi tidak mengurangi keikhlasan kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ada dua yang bisa, salah satunya yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala baik adalah doa. Doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Tapi mesti dipahami, doa tidak cukup saja, harus dibarengi dengan usaha. Karena doa tanpa usaha itu akan menjadi sia-sia. Bagaimana usahanya? Ikuti aturan, anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, pemerintah setempat kita. Karena kenapa? Setiap daerah berbeda keadaannya, berbeda situasinya. Termasuk kita Parepare dengan daerah-daerah tetangga. Mungkin ada yang mengatakan bahwa di sana sudah bisa sholat Jumat misalnya, ya mereka daerah sana. Ya mungkin karena pemerintah di sana telah meninjau dan mengkaji bahwa sudah dibolehkan. Memang kalau kita di Parepare mungkin sampai hari ini belum, sementara pemerintah mengkaji, sambil kita ini sebagai warga tetap menunggu, tetap apa nanti yang disampaikan oleh pemerintah kita, itulah yang kita ikuti agar nanti ini demi kemaslahatan umat, itu demi kebaikan kita bersama. Iya. Dan saya kira ini juga merupakan sebuah syarat penting karena dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini sebanyak 215 negara telah terjangkit dan Amerika Serikat sudah berada di posisi teratas, disusul Brasil, Rusia, Spanyol dan juga Inggris. Tapi ada kabar baik juga perlu kami sampaikan bahwa Indonesia turun di peringkat 33 sekarang ya. Jadi meskipun dulu pernah di atas, tapi kita turun. Saya kira ini juga tidak terlepas dari doa-doa kita dan juga doa usaha dari kita untuk tetap di rumah saja. Kita jeda dulu saudara, kali ini akan segera kembali dalam majelis Komisi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Syarifuddin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, beserta Ketua IAD Daerah Kota Parepare dan seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Parepare mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa dan amal kita selama dalam bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Andi Nurhatinetipu Esos, Ketua DPRD Kota Parepare, atas nama pribadi, keluarga dan segenap pimpinan serta anggota DPRD Kota Parepare mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Takabbalallahu minna wa minkum, takabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsiah Nawawi, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Parepare, atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Pengadilan Negeri Parepare mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih dalam majelis ilmu Komisi Khusus Islam bersama saya Ika Madagasa dan guru kita luar biasa pada pagi hari ini ada Ustaz Asta yang mana memberikan banyak sekali pencerahan bagi kita semua. Dan sebelum kita berlanjut, ini saya ingin menyampaikan dulu kita sebagai warga dunia juga mengucapkan selamat yang pasti untuk negara Selandia Baru karena kemarin mereka telah memulangkan pasien COVID terakhir tanggal 27 Mei kemarin. Tapi mereka benar-benar menerapkan lockdown secara besar-besaran. Dan kenapa sampai seperti situasinya mereka sudah pulang dan habis? Karena mereka patuh. Itu yang jadi kuncinya. Iya, terima kasih. Ya, selamat juga kepada negara tetangga kita ya, Selandia Baru telah berhasil sama apa yang disampaikan Mbak Ika tadi, kemarin sudah pulang pasien terakhir. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi pasien berikutnya. Nah, tentu kita berharap semua, khususnya di Parepare, tentu menginginkan juga hal demikian supaya tidak ada lagi penambahan atau kasus baru tentang virus COVID-19 ini. Ya, kita berharap seperti itu. Tetap kuncinya adalah patuh dan taat. Tentunya itu kuncinya. Lalu kemudian tadi saya sudah katakan bahwa yang penting adalah doa dan usaha. Maka salah satu usahanya adalah taat kepada siapa? Taat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh orang yang memiliki otoritas. Taat kepada pemerintah kita, taat kepada ulama kita. Nah, disinilah penting kepada kita semua, warga Parepare khususnya, agar senantiasa virus ini betul-betul bisa kita seperti Selandia Baru ini kita tetap taat segala aturan atau himbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Karena kenapa? Pemerintah setempatlah yang memiliki otoritas, pemerintah setempatlah yang mengetahui situasi dan keadaan masyarakat, pemerintah setempatlah yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh masyarakatnya. Karena pemerintahlah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Olehnya sebab itu sebagai seorang warga kita adalah wajib patuh dan taat agar senantiasa insya Allah setelah kita patuh dan taat lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah terbebas dari virus COVID-19 ini. Amin, amin, insya Allah. Di menit-menit terakhir kebersamaan kita dalam majelis ilmu Komisi Khusus Islami, saudara, saya mohon izin perkenaan daripada Pak Ustadz untuk mengakhiri kebersamaan kita dengan doa. Apalagi Jumat ini adalah rajanya hari. Semoga Allah mendengar doa kita, semoga Allah mengangkat segera corona dan kita bisa kembali menyambung silaturahim ya, yang mungkin hanya dalam virtual saja, dan kita akhirnya bisa melepaskan rindu, khususnya mungkin yang tidak sempat anak-anak didik kita yang sudah mulai merindukan suasana dan atmosfer sekolah. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Ika. Sebelum kita berdoa, saya bertanya sedikit bahwa urus Parepare untuk saat ini sesuai dengan komunikasi dengan Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare bahwa pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini dan sholat berjamaah kita tetap mengacu pada fatwa ulama sebelumnya, yakni ibadah tetap di rumah saja. Sholat Jumat kita hari ini diganti dengan sholat duhur berjamaah sholat duhur di rumah masing-masing, sambil menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Agama. Sebagaimana rilis yang sempat saya baca bahwa setelah sholat Jumat hari ini Kementerian Agama akan mengeluarkan rilis atau surat edaran resminya tentang panduan sholat Jumat dan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua adalah mari kita senantiasa tetap patuh dan taat pada ulil amri kita, senantiasa
agar virus COVID-19 ini bisa lenyap, kita semua bisa beraktivitas kembali sebagaimana sedia kalanya. Oleh sebab itu marilah kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wati ya qadir al-qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghira. Allahumma sabbir bidawaka warjana wa na'udzubika min syarri wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afatan fil jasad wa syihatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan saudara pemirsa, menyenangkan sekali dengan kehadiran Bapak Ustadz Asa, guru kita yang sudah memberikan kita motivasi, semangat baru, dan yang pasti besar harapan kami saudara Anda tetap di rumah saja. Dan kalaupun ada hal yang sifatnya mendesak, apa karena kewajiban atau karena mungkin kebutuhan sehingga harus keluar, tetap ikuti prosedur protokol kesehatan yang benar, gunakan masker, rajin cuci tangan, kemudian terapkan physical distancing, hindari kerumunan, karena ini masih dalam situasi yang tidak bisa terprediksi kapan COVID ini bisa berakhir. Besar harapan kita bahwa dengan doa-doa tadi semoga Allah mengijabah dan COVID-19 bisa kembali ke tempatnya dan kita semuanya bisa steril dan melaksanakan rutinitas aktivitas yang sudah lama kita rindukan bersama, terutama di kota Parepare yang sama-sama kita cintai. Baik, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Salam buat keluarga, tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz ya. Dan selamat Lebaran sekali. Baik, saudara pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam majelis ilmu Komisi Khusus Islami persembahan TV Peduli. Saya Eka Merdeka Sari mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut akhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa.